Nggak Ustaz. Baik, yang putri tolong segera masuk. Jangan ada yang di luar. Ya, anak-anak sekalian yang berdiri setelah putri masuk semua, jangan ada yang di luar. Yang putra jaga suaranya ya. Baik. Nanti kalian bisa tonton video ulang di channel YouTube Ustaz ya. Namanya Abdul Wahab YouTube channel. Silahkan nanti kalau libur kalian like, comment, share, dan subscribe. Baik. Pada malam hari ini nak, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bintang. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya bunayya, kaifa ahwalukum? Akaltum? Sudah makan? Kalau sudah jawabannya harus semangat. Kaifa ahwalukum? Baik. Jadi pada malam hari ini saya mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa yang jarang mungkin disampaikan oleh orang-orang, yaitu diambil dari kata yang nanti kata ini kita akan coba patah-patahkan menjadi beberapa kata-kata, yaitu temanya adalah ya, saya bilangnya agak pelan. Tolong bilang biar dengar. Ya, apa itu nak? Kenapa ini? Oh, ya. Judulnya malam hari ini adalah pertanyaannya. Kopi. Dompet. Apa? Kopi jauh kali. Nama judulnya yang kita bawakan pada malam ini adalah Sompel. Tulis yang mana kan? Sompel. Sompel. Baik. Sompel akan menjadi tema kita pembahasan pada malam hari ini. Simak baik-baik. Yang pertama ada hurufnya huruf S. Ternyata sompel itu bukan gigit yang sompel, bukan juga yang dindingnya cobel, bukan juga yang pagarnya. Nah itulah. Tapi yang maksud sompel di sini adalah semua singkatan yang memiliki kepanjangan. S-nya itu apa? Yang pertama S-nya adalah sabar. Ya. Nah, sebagai seorang santri, menjadi santri di pondok pesantren harus memiliki yang namanya sompel. S-nya yang pertama adalah sabar. Ya. Sabar menghadapi pelajaran, sabar menghadapi teman, sabar dalam menimba ilmu pengetahuan, sabar dalam menjalankan peraturan, sabar dalam melaksanakan semua aktivitas kehidupan yang ada di pondok pesantren. Allah telah menjelaskan dengan sangat tegas, dengan sangat jelas, dengan sangat lugas dalam kitabnya Al-Quranul Karim, yang hari ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi pedoman hukum, landasan hukum yang kita pelajari bersama di pondok pesantren ini, yaitu kitab suci Al-Quran yang turunnya di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 19, ada yang mengatakan tanggal 21 sampai 25, tapi yang paling kuat pendapat mengatakan tanggal 17 bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tujuan Al-Quran itu untuk apa? Hudan linnas, digabung hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia.
Jadi Allah katakan dalam ayatnya, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta bersama-sama itu dengan orang-orang yang sabar. Sabar kalimatnya mufrad. Sabarani musanna. Sabaruna jamak. Jadi kalau sabirin artinya orang yang banyak yang bisa melakukan yang namanya kesabaran. Oh, ternyata sejak kita bayi sudah diajarkan mak kita untuk sabar. Nasi belum masak, mak ngomong sabar. Dari sejak dalam kandungan pun kita sudah diajarkan untuk sabar oleh orang tua. Bahkan kalau ada teman kalian yang suka menggosok, ya, kalau ada teman kalian yang suka mencuri, dia itu akan sabar menunggu kapan itu sepi, kapan itu gak ada lagi asrama. Pencuri aja bisa sabar. Ditunggunya itu mana yang lain ini. Oh, tapi itu sabar dia menunggu. Di mana ada kesempatan, nah disitulah dia telas itu baru. Pencuri aja bisa sabar. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadikan sabar dulu dan sholat sebagai penolong. Artinya apa? Semua orang itu bisa sabar. Jadi kalau ada di antara kita yang tak bisa sabar, berarti ada yang harus diperkenalkan. Kenapa? Kan gitu, ya. Ada yang salah yang harus diperbaiki dalam kehidupan orang itu. Tetapi tidak semua orang bisa melaksanakan yang namanya sholat. Orang kafir sekalipun, orang yang kafir yang tidak berada di Islam, yang menduakan Allah, mereka juga bisa sabar. Tetapi belum tentu semua orang bisa melaksanakan yang namanya sholat. Maka ketika kita berada dalam sebuah kemacetan, satu misal, jangan ngeluh, apalagi update status. Aduh, macet sekali. Update status, aduh, banjir, aduh, ya. Karena status kalian, keluhan kalian belum tentu membuat yang macet jadi tak macet. Tapi yang pertama sekali, terima dulu orang lagi macet, sabar. Artinya apa? Hei, kalian berjalan nak, tiba-tiba hujan lebat. Belum tentu hujan lebat itu kalian lanjutkan terus, belum tentu. Tapi kalau kalian dulu hujan terus, juga nggak akan berhenti hujan. Tapi kita punya mantel, kita punya payung. Ya? Artinya apa? Dengan adanya mantel, dengan adanya payung, walaupun hujan lebat, kita tak bisa memberhentikan hujan. Tapi setidaknya dengan adanya mantel, dengan adanya payung, setidaknya bisa membuat badan tidak basah. Nah itu dia. Maka menghadapi ujian apapun ujian dalam di pondok pesantren ini, sabar kuncinya. Ujian itu kalau kalian keluhkan, kalian hadapi, belum tentu membuat ujian berhenti, belum tentu membuat cobaan berhenti. Tapi dengan kalian sabar, setidaknya bisa membuat hati kalian lebih tenang, setidaknya bisa membuat hati kalian lebih menerima, lebih ikhlas, lebih semangat menjalani. Ya, itu yang pertama sabar. S-nya yang pertama adalah sabar. Sampai sini paham? Baik. Apa itu yang nomor 2? Huruf O. Apa itu O-nya? Optimis. Optimis. Betul. Ya. Beri tepuk tangan untuk saya. O-nya adalah optimis. Apa itu optimis, Ustaz? Apa itu optimis? Optimis adalah implementasi
penerapan dari ayat Allah yang berbunyi wala tai'asu mir rahmatillah. Ya, jangan pernah berputus asa mir rahmatillah, daripada rahmat Allah. Artinya jangan menyerah. Ada itu lagunya Ustaz, ada. Jangan menyerah. Ejeknya kan gitu. Ya kan? Ada itu. Optimis, semangat. Main bola sepak nggak gol. Sepak lagi nggak gol. Jangan menyerah, sepak lagi. Kata kau sepak ketiga nggak gol juga. Jangan kau marah nggak sabar kau sepak kaki orang. Bongkar. Ya. Artinya kalau hari ini kalah, coba lagi esok. Siapa tahu dengan kalah hari ini terus mencoba sampai besok menanggung malunya. Ya, baik. Lihat itu nak rumput benar. Ya, rumput itu nak. Walaupun dia diinjak-injak, walaupun dia dipijak-pijak, ya, walaupun dia dipotong, tumbuh lagi. Habis dipijak tumbuh lagi. Walaupun dia kena hujan, dinginnya hujan itu, ya, dinginnya hujan itu mengenai rumput-rumput, bayangkan itu. Tapi rumput tetap berdiri lagi. Kena badai, kena panas terik matahari, dibakar. Kalian baru setengah menit, nggak sampai. Kalian setengah jam berdiri di situ, upacara hormat seperti ini sudah ngeluh. Yang gini-gini lah, yang gini-gini lah. Itu rumput satu harian nak kena panas, kena hujan, tapi rumput tetap berdiri. Pertanyaannya, kapan rumput menyerah? Kapan rumput menyerah? Ketika rumput dicabut sampai akar-akarnya atau disemprot, dibunuh sampai akar-akarnya, barulah di situ rumput menyerah. Seharusnya seperti itulah kalian sebagai santri. Sesusah apapun cobaan diberikan di pondok pesantren, sesusah apapun kehidupan kalian di pondok pesantren ini, sesusah apapun pelajaran yang kalian terima dari guru-guru itu, nggak paham kalian, tetap belajar. Nggak ngerti kalian, tetap cari pengertian. Susah masuk ke akal kalian, jangan menyerah. Laksanakan. Kapan kita boleh menyerah? Saat jasad dan roh ini terpisah daripada badan. Selagi masih bisa bernapas, selagi jantung masih berdetak, selagi badan masih dapat bergerak, jangan pernah ada kata menyerah. Selalu kamu katakan dalam hati, yes I can. Ya, saya pasti bisa. Nah, itu dia ya. Ini baru nggak paham nafas sedikit, besoknya udah nggak datang sekolah. Baru nggak ngerti sedikit sorok, besoknya sakit perut. Ya, tapi saya yakin itu nggak ada di Alkot ini. Itu di pesantren lain. Ya, saya yakinnya itu nggak ada di sini. Ya, kalaupun ada, mudah-mudahan sama-sama kita doakan dia bisa dengan ceramah kita ini dan lebih semangat dalam belajar. Ya. Nah, itu yang kedua, apa? Optimis. Yang pertama apa tadi? Sabar, kemudian optimis. Sekali gagal, coba lagi. 2 kali gagal, coba lagi. 3 kali gagal, coba lagi. Lama-lama pasti akan berhasil. Kata orang Arab, kilan soro jabalan. Artinya apa? Sedikit-sedikit, lama-lama jadi iya. Mau kemana nak? Baik. Yang ketiga, apa hurufnya yang ketiga? N. Oke, yang tahu itu apa N? Boleh katakan. N. Apa? Mandiri, betul. N. Siapa lagi yang mau jawab? Multi talenta, betul. Apa lagi? Maling. Betul juga. Betul juga. Males, betul. Mau, betul. Makan, betul. Minum, betul. Mengkes.
yang kecil sekalian. Ya, jadi M-nya itu adalah menangis sudah betul. Oke, kita kupas satu. Kok betul semua, tak ada yang salah. Oke, yang bilang malas siapa? Angkat tangan. Baik, yang bilang malas saya jempol. Ya, nggak apa-apa. Artinya apa lagi tadi? Maling, betul juga. Kenapa kita harus maling? Ilmu pengetahuan. Maling dalam mempelajari sesuatu. Nah, ya, apa lagi? Yang mandiri, betul. Mandi sendiri, ya kan? Makan rame-rame, mandi sendiri. Ya, artinya di pondok pesantren ini hidup kita adalah pendidikan. Yang tak bisa kita gali nanti. Ya, paham? M-nya itu sebenarnya adalah mempelajari, mengaji, mentadabburi, menghafal, membaca. Ya, itulah semua M yang untuk kebaikan, itulah M-nya itu. 3 huruf sudah? Sudah? Apa yang pertama tadi? Sabar. Yang kedua tadi? Optimis. Yang ketiga tadi? Iya. Apa yang harus kita pelajari? Kata Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu pengetahuan. Au muta'alliman, atau yang mempelajari ilmu pengetahuan. Au mustami'an. Ya, kalau kalian tidak mampu belajar, tidak mampu, nggak ada uang untuk sekolah misalnya, paling tidak jadi pendengar. Ya, jadi pendengar. Nggak mampu juga jadi pendengar, au muslimin. Iya, au muhibban. Setidaknya kalau nggak mendengar juga karena kamu sibuk, ya ini biasa untuk orang-orang tua kita itu yang di rumah dia sibuk cari nafkah, mereka nggak bisa lagi mendengarkan pengajian karena sibuk cari uang untuk kalian, misalnya seperti itu. Paling tidak al-muhibban, untuk orang yang mencintai, yang punya ilmu pengetahuan, ya, asalkan jangan jadi yang terakhir, udah tidak belajar, tidak mempelajari, tak mau mendengar, tak mau mencintai ilmu pengetahuan, wala takun khabisa, dan janganlah jadi yang kelima. Karena yang kelima nanti turunan keterangan itu kata Allah dalam Al-Quran, balhum kal adwal, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang. Nah, baik itu. Kemudian hadis M apa? P. P-nya itu apa? Pengetahuan. Betul. Siapa lagi yang jawab? Pemberani. Betul. Siapa lagi? Pantang menyerah. Betul. Siapa lagi? Penghayatan. Betul sekali. Apa? Patuh. Peka. Ya memang harus peka. Peka sama hal-hal yang baik. Ya. Tapi yang paling benar adalah P-nya itu adalah harus patuh. Ya. Harus patuh. Patuh. Mengerjakan segala yang menjadi sunnah pondok dan meninggalkan segala yang dilarang oleh pondok pesantren. Ya, disuruh ustaznya sallu ba'diyah, sholat ba'diyah, sallu qabliyah, sholat sunnah qabliyah. Nanti malam qiyamul lail, ya, insyaallah. Nggak bisa 1 juz, 2 juz.
Nggak bisa 1 juz, minimal dapat setengah juz. Tahajud bareng nggak ada salahnya itu. Karena akan ada doa yang sifatnya mustajab pada tempat-tempat tertentu. Ini saya kasih tahu rahasianya. Ya, di mana itu letak tempat tertentu? Contoh, ketika hari raya. Hari raya orang pada pergi ke rumah-rumah silaturahmi. Orang pada pergi jalan-jalan. Orang pada pergi raut. Jarang yang ada mau sholat duha. Jarang ada orang mau sholat sunnah. Ketika kalian berdoa di situ, di antara sekian banyaknya yang lupa sama Allah, kalian ingat sama Allah, di situ doa akan makbul. Ya. Kemudian yang kedua, ada namanya sholat tahajud. Sholat tahajud itu juga orang-orang jarang bisa bangun, karena itu adalah hal yang sangat berat. Jam 2 malam lagi enak-enaknya mimpi. Apalagi yang mimpinya itu mimpi enak, susah bangun. Tapi di saat orang semua pada terlelap, di situ kalian bangun, kalian minta sama Allah, kalian berdoa sama Allah, insya Allah di situ pun adalah salah satu tempat yang makbul. Nah, kapan lagi Ustaz? Yang ketiga, saat sujud. Makanya kalau bisa lagi sholat sendiri, ya lagi sholat sunnah, boleh juga saat sholat wajib, sisakan waktu sedikit, ada waktu sujud itu. Allahu Akbar, pas sebelum duduk tahiyat akhir, kalian doa lagi itu, tapi dengan bahasa Arab. Kan bapak di bahasa Arab nih. Kalau pun mau bahasa Indonesia boleh, tapi yang minimal jangan dengar orang lain, harus kalian sendiri. Dalam hati nggak boleh diucapkan. Karena kalau ada satu bahasa yang keluar di dalam pelaksanaan sholat selain bahasa Arab, batal sholatnya itu. Jadi pakai bahasa Arab. Minimal doakan orang tua. Allahumma firli, sekali sulit itu sebelum tahiyat akhir. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena orang tua itu nggak minta banyak-banyak, nak. Sukses pun kalian, nak. Punya mobil kalian, punya rumah kalian, punya pengetahuan banyak. Tapi kalau kalian tidak mampu mendoakan orang tua kalian, sia-sia sukses kalian itu. Minimal 5 menit aja dalam sholat kalian, setelah sholat kalian juga boleh. Doakan selalu orang tua itu. Paling tidak doakan biar orang tua itu disayang sama Allah. Amin. Ya kan? Paling tidak doakan biar orang tua itu nanti dimasukkan surga oleh Allah. Amin. Andai kata kita masuk surga pun nanti kita dapat bertemu sama orang tua di surga. Ya. Juga yang paling penting doakan guru-guru kalian semua yang ada di sini. Ada Ustaz Wahab, ada Ustaz Bayu, ada Ustaz Arifin. Ya. Ada Pak Tengku, semua guru-guru kita ini doakan semua. Berkumpul kita di dunia, nanti insya Allah mudah-mudahan berkumpul juga di surga. Yang paling penting kalian doakan, karena Ustaz sendiri nggak tahu doa siapa kita yang makbul. Ya, belum tentu doa saya ini yang saya lagi ngomong, yang saya lagi ceramah, yang saya lagi baca ayat, saya lagi baca hadis, saya lagi tausiah, belum tentu doa Ustaz. Bisa jadi doa-doa kalian ini yang masih kecil-kecil, yang masih bocil, belum tentu doa saya. Bisa jadi doa-doa perempuan, calon-calon ibu, calon-calon bidadari surga ini semua. Amin. Bisa jadi salah satu di antara mereka ini punya doa yang makbul. Makanya doakan Ustaz biar nanti dapat mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jangan jadikan sekarang. Besok Amin. ada kita kan. Bahkan diinginkan. Baik. Sudah berapa? 3. Yang pertama tadi S. sabar. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? 1. Yang kelima? Huruf E. Dan yang keenam huruf L. Cuma 6 huruf. Insya Allah kalau tak ada halangan pada pertemuan berikutnya akan kita sambung. Berhubung ini waktu sudah pas, menunjukkan jam 9 pas, kita pembelajaran pun sudah pas juga. Baik, semua angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Allahumma ya muqallibal qulub, Amin. wahai yang membolak-balikkan hati kami, Amin. tsabbit qulubana ala dini, tetapkanlah hati kami untuk agamamu, Amin. wa ala ta'atik, dan untuk ketaatanmu, Amin. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ya musarrifal aqwal, Amin. sarrif halana ila ahsanil aqwal, Amin. wa ila al-khairi faqarribna, wa 'anil syarri ab'idna, Amin. birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.